Jadi para pemirsa yang saya hormati, Dr. Astrianda Nadia Suryono, MA, SPM, arti spesialis mata konsultan, yang bekerja sebagai praktisi dan pengajar di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Indonesia. Dr. Astrianda dipanggil dengan nama kesayangannya Tria, Dr. Tria. Baik, nah buat Anda sekalian, nanti ini karena kita sudah merekam suara Dr. Tria, kami akan tayangkan rekamannya, dan kami minta kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dikirim ke chat room supaya itu bisa nanti Dr. Tria menjawab di akhir. Setelah selesai penampilan daripada tayangannya, maka Dr. Tria akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa sekalian. Saya persilakan untuk ditayangkan presentasi Dr. Astrianda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ASC sekalian? Saya Astrianda Suryono. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bagian mata atau biasa disebut RSCM Kirana. Hari ini saya diminta untuk sharing sedikit tentang kesehatan mata atau masalah-masalah pada kesehatan mata dengan kaitannya dengan lansia. Baik, selanjutnya saya mau share screen. Oke, mudah-mudahan sudah bisa kelihatan ya. Jadi topik hari ini saya diminta untuk berbagi sedikit tentang apa saja yang merupakan masalah penglihatan pada usia lanjut. Pada foto slide saya ini, saya menampilkan foto kakek dan nenek saya dari sisi ibu yang pada usia lanjutnya masih beraktivitas menjahit dan membaca buku dengan bantuan kacamata ya, mungkin kelihatan di sini. Jadi ini adalah orang-orang terdekat saya yang sudah mendahului dan sampai akhir hayatnya alhamdulillah waktu itu penglihatannya masih cukup baik. Nah, jadi pada suatu survei yang dilakukan di Amerika, dikatakan bahwa orang-orang pada umumnya mengerti atau memahami betapa pentingnya kesehatan mata dan kepentingan untuk memeriksakan kesehatan matanya ini secara berkala begitu ya. Namun ternyata dari 80% yang katanya sudah paham ini, pada prakteknya tidak mencapai setinggi itu yang betul-betul berobat atau beraktif memeriksakan kesehatan matanya. Jadi cuma 46%. Nah, padahal memang banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mata, seperti misalnya kondisi diabetes mellitus, kondisi jantung, dan macam-macam lagi kondisi penyakit sistemik yang bisa berkaitan atau bisa mempengaruhi kesehatan matanya. Dari responden di penelitian ini ternyata tidak terlalu banyak, hanya 25% yang mengetahui kesehatan mata ini berkaitan dengan kesehatan secara umum. Ya, jadi hal-hal ini dari survei ini sebetulnya mau mengatakan bahwa ini hal yang penting, kesehatan mata yang bisa disebabkan oleh atau bisa berkaitan dengan kesehatan secara umum, tetapi pada prakteknya tidak dikerjakan oleh orang-orang yang dikatakan paham. Jadi harapan saya semoga dengan pembicaraan hari ini, sharing saya hari ini, selain mengetahui, sahabat-sahabat sekalian juga bisa menjalankan screening ini ya, karena sangat penting dan sangat membantu kita apabila kita dapat mendeteksi penyakit-penyakit dari dini ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dicegah perburukannya apabila diketahui secara dini. Nah, jadi apa-apa saja yang di kesehatan mata ini yang berkaitan dengan usia. Yang pertama adalah kondisi presbiopia. Ini barangkali adalah suatu kondisi yang sangat umum dan semua orang akan mengalaminya, dan juga paling tidak mengkhawatirkan karena ini suatu hal yang biasa dan dapat diatasi dengan bantuan sederhana seperti kacamata ya.
Jadi ini presbiopia, ini bahasa kedokterannya ya, bahasa awamnya adalah mungkin ya udah kacamata plus gitu ya, kalau orang awam sampaikan untuk baca nggak bisa lagi tanpa kacamata dan harus ada plusnya. Kemudian kondisi yang kedua adalah floaters. Floaters ini mungkin yang sering dikeluhkan adalah melihat seperti semut-semut atau debu-debu berterbangan dan benda-benda yang terbang ini mengikuti pergerakan bola mata. Jadi mata mengelirik ke kanan, si semut ikut ke kanan. Bukan hanya semut, kadang ada yang mendeskripsikan seperti benang atau seperti serabut-serabut rambut, begitu ya. Nah, ini nanti hal-hal ini semua akan kita bicarakan lagi dengan lebih dalam. Kemudian yang ketiga adalah mungkin yang juga sering didengar adalah katarak. Katarak ini juga semua orang dengan proses penuaan dan proses degenerasi akan mengalami yang disebut katarak ini. Hanya saja mungkin usia terjadinya atau usia kondisinya menjadi lebih berat itu bervariasi. Kemudian yang ketiga hal terakhir ini adalah yang lebih atau cukup serius dan tidak semua orang tua akan mengalaminya, yaitu diabetik retinopati, age-related macular degeneration, dan glaukoma. Nah, ketiga hal ini yang cukup serius karena ternyata dapat menyebabkan kebutaan yang sifatnya permanen, dan tingkat beratnya kebutaan ini juga bisa bervariasi dari yang ringan sampai dengan berat atau buta total. Nah, tiga penyakit ini kenapa juga serius? Karena memang belum ada obatnya, belum ada terapi yang bisa menyembuhkan kembali apabila orang tersebut mendapat penyakit ini, dan kondisi ini mengenai syaraf mata. Jadi itulah sebabnya mengapa ini tiga hal ini adalah berbahaya. Dan ini tidak terkait dengan proses degenerasi, ya. Terjadinya memang bisa pada usia lanjut, tetapi dia tidak disebabkan oleh proses penuaan. Artinya jadi nggak semua orang tua harus mengalami tiga hal ini, karena ini ada kaitannya juga dengan bawaan, dengan penyakit lain, dan sebagainya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke penyakit-penyakit, saya akan sedikit sampaikan bahwa mata kita ini mempunyai fungsi yang unik sekali, dan kalau kita mau menganalogikan fungsi atau cara bekerjanya mata ini mirip dengan cara bekerja suatu kamera yang jadul ya. Kalau zaman sekarang kan kamera digital begitu. Kalau ini mungkin kamera yang klasik deh. Jadi pada mata di bagian depannya ini ada satu bagian yang disebut dengan kornea. Dia adalah dinding depan mata kita ya. Ini sebetulnya dia transparan, jadi dia tidak berwarna. Dan ini mungkin mirip dengan lensa pada kamera ya, lensa depan di kamera yang bening gitu ya. Kemudian di dalam kornea ini ada yang disebut dengan pupil. Pupil itu jadi ada anak-anakan mata yang mirip kerjanya dengan apertura pada kamera. Jadi dia bisa kecil pada kondisi bright atau kondisi yang sangat terang, banyak cahaya, tetapi dia akan melebar pada saat kondisi redup, yaitu cahayanya minimal. Ya, jadi ini mengatur pupil ini, anak-anakan mata ini mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata kita, tergantung dari sumber cahaya di lingkungan tempat kita berada. Nah, di sekitar pupil ini ada yang disebut iris, yang ini yang menyebabkan warna-warni pada mata kita. Bisa biru, hijau, coklat, ya. Jadi di sekitarnya si pupil ini yang berwarna-warni itu. Kemudian di belakangnya iris dan pupil ada yang disebut dengan lensa. Nah, lensa ini adalah di kamera juga disebut lensa, dan ini adalah mungkin hal yang cukup penting ya, dalam arti dengan adanya lensa ini maka cahaya atau suatu objek yang tampak di depan kita itu akan difokuskan sinarnya sehingga dia bisa diteruskan ke belakang untuk ditangkap pada film kamera atau pada saraf mata. Jadi dia yang menyebabkan suatu objek itu menjadi fokus atau tidak fokus. Itu adalah kerja si lensa ini. Dia bisa semakin mencembung atau semakin mencekung ya kalau pada mata untuk menyesuaikan fokus suatu objek di depan mata kita.
Nah, kemudian ini bagian lensa ini yang nanti kalau sudah mengalami proses penuaan atau degenerasi, ini yang akan disebut dengan katarak. Ya. Nah, di belakang lensa ada yang disebut dengan badan kaca atau vitreus. Ini sebetulnya adalah jarak dari lensa ke saraf mata ya, dan ini merupakan suatu gel ya. Kalau di dalam mata dia konsistensinya seperti gel. Jadi tidak encer seperti air, tetapi juga tidak padat. Dia gel dan sebetulnya fungsi utamanya di sini supaya menjaga bentuk bola mata itu menjadi bulat sempurna. Nah, ini mungkin yang pada kamera ini menjadi kamera bodinya ya di belakang, jadi jarak antara si lensa dengan film. Nah, kemudian yang paling belakang adalah retina. Retina ini yang terdiri dari berjuta-juta saraf mata. Jadi sel-sel saraf mata ini banyak sekali jumlahnya yang kemudian akan menginterpretasi objek yang sudah difokuskan dari luar bola mata kita masuk ke dalam mata kita dan ditangkap oleh lensa, dan kemudian si retina ini menjadi seperti film pada kamera. Jadi dia menangkap gambar yang ada di depan kita, dan jadi pada mata retina ini kemudian menangkap rangsang gambar tersebut ya, objek tersebut, dan kemudian merubah menjadi suatu sinyal listrik yang akan dikirim ke belakang, yaitu otak kita, kemudian untuk diinterpretasi, oh ini sendok, oh ini lukisan bagus ya, begitu dan sebagainya. Jadi image ataupun gambar akan diproses di retina dan kemudian diteruskan ke syaraf yang menuju ke otak kita. Jadi kira-kira begitu cara mata kita bekerja. Mungkin sudah lebih ada gambaran, dan selanjutnya kita akan membicarakan tentang presbiopia atau mata plus ini tadi ya. Jadi sebetulnya pada mata manusia ada istilah yang disebut fungsi berakomodasi. Fungsi akomodasi ini adalah si lensa tadi bisa memipih atau mencembung untuk mengatur fokus pada benda-benda yang near vision. Jadi benda-benda atau objek-objek yang jaraknya dekat, seperti mungkin tulisan di layar gadget kita, HP kita, tulisan di komputer ya, itu juga sebetulnya masuk ke intermediate atau near vision, ataupun knitting ya, kok saya lupa istilahnya, jadi menjahit dan sebagainya, itu juga suatu near vision. Nah, ini diatur oleh daya akomodasi tersebut. Nah, pada orang tua, daya akomodasi ini semakin melemah, memang secara natural, secara lazimnya memang begitu perjalanan hidup kita. Dan ini biasanya sudah terjadi di atas usia 40. Jadi mulai umur 40, kita akan menjadi kesulitan membaca dekat atau melihat objek yang dekat, dan mungkin manuver yang sering kita lihat adalah dijauh-jauhin gitu ya. Jadi kalau melihat tulisan di gadget, maka dijauhin jaraknya itu lebih terang. Nah, itu sebetulnya kita sudah mulai mengalami presbiopia dan sedang mengatasi secara mandiri, atau kita mulai merubah gaya hidup sehari-hari dengan demikian, itu masih bisa terbantu. Betul, memang jadi tidak salah, dan itu karena akomodasi ini sudah mulai melemah. Dan ini tidak bisa dicegah karena suatu proses alami aging. Solusinya adalah kita bisa menggunakan kacamata yang dapat menggantikan fungsi akomodasi ini selanjutnya ya. Jadi ini yang disebut kacamata plus karena memang ukuran lensa yang dipasang adalah lensa yang plus. Dan ini biasanya berangsur menambahnya. Jadi mungkin pada awal mengalami presbiopia, yaitu 40-an awal, 41, 42, mungkin diawali dengan plus setengah, plus seperempat barangkali, sampai dengan 1. Jadi dalam satu dekade, jadi umur 40 sampai dengan 50, itu bisa bervariasi antara plus seperempat sampai dengan plus 1. Kemudian jadi ukurannya, patokannya biasanya 1 dekade pertambahannya adalah plus 1. Jadi kalau nanti dia umur 50, 55, 56 itu menuju ke plus 2, kemudian dari 50 sampai 60 itu menuju ke plus 3. Ya, jadi nanti mentoknya maksimalnya adalah plus 3. Jadi ini suatu kondisi yang alami, tidak membahayakan, tidak bisa membuat buta, hanya
kita menjadi mesti beradaptasi, keseharian kita dibantu dengan kacamata untuk melihat objek yang dekat. Nah, kondisi berikut adalah yang tadi saya sebut floaters. Ini istilah awam, tetapi juga di kedokteran disebut floaters juga. Dia sebetulnya adalah kondisi di mana tadi gel vitreous itu ya, yang cairan di dalam bola mata kita di belakang lensa itu mempunyai proses degeneratif yang khas. Jadi dia gel ini konsistensinya menjadi semakin cair. Nah, jadi sebetulnya karena mencairnya si vitreous gel ini, maka terjadi sel-sel menjadi keluar dari gel itu. Jadi ada sel-sel yang keluar, dan ini yang kemudian menyebabkan seperti tadi, atau semut, atau sehelai rambut, atau benang, yang akan tentunya bergerak-gerak karena dia konsistensinya seperti gel atau gel yang mengencer gitu ya. Dan ini bisa seperti gambar ini, gambar di kanan bawah nih, pantai. Jadi dia sebetulnya tidak berwarna, tetapi lebih abu-abu sedikit mungkin ya. Dan ini yang ikut-ikut berterbangan mengikuti gerakan bola mata. Nah, usia yang umumnya mengalami hal ini adalah bisa di atas usia 50 tahun, dan ada faktor risiko biasanya orang-orang yang mungkin untuk jauhnya menggunakan kacamata minus atau yang sering disebut nearsightedness ya, dan dia mungkin bisa juga terjadi pada pasien yang baru saja mengalami operasi mata ya. Itu kadang-kadang ada terjadi seperti ini. Tidak ada pengobatan yang khusus karena sebetulnya ini tidak membahayakan dan yang pasti tidak mengganggu tajamnya penglihatan. Jadi kita tetap masih bisa melihat secara tajam objek yang kita sedang fokuskan, hanya saja kualitasnya jadinya sedikit berubah karena jadi ada sesuatu yang kotor atau sesuatu yang menghalangi sedikit, tetapi tidak menghalangi kemampuan kita melihat suatu objek secara tajam. Nah, floaters ini sebetulnya pada umumnya tidak bahaya dan bukan suatu tanda emergency ataupun suatu tanda kondisi yang lebih buruk, bukan. Tetapi apabila suatu hari kita mengalami mendadak floatersnya jadi banyak sekali ya, misalnya tadinya yang terbang-terbang cuma 1, 2, 3, 4 gitu, tahu-tahu menjadi biur banyak gitu, terbang-terbang banyak di seluruh area penglihatan kita. Dan diawali oleh flashes. Tapi bisa juga tidak ya. Jadi tapi kalau misalnya tiba-tiba jadi banyak dan diawali oleh flashes tuh artinya seperti blitz atau seperti tiba-tiba ada kilatan mendadak gitu ya. Nah, itu bisa ditakutkan adanya suatu kondisi retina atau sel saraf mata kita itu ada ketarik ya. Jadi retina ini kan tadi saya bilang sel-sel penglihatan, sel-sel syaraf yang bertugas untuk membantu memfokuskan dan mengirim sinyal suatu image, suatu objek itu sebetulnya terbentuk dalam lapisan-lapisan. Nah, yang dikhawatirkan kalau kita melihat seperti flashes, seperti kilat, itu adanya penarikan pada lapisan retina ini. Dan ini bisa menjadi kondisi yang serius apabila penarikannya cukup keras sehingga lapisan yang halus ini robek. Nah, ini yang bahaya. Kalau lapisan retina ini robek, ini suatu kondisi yang emergency. Harus mendapat penanganan khusus yang segera. Penanganan khususnya bisa bervariasi sampai dengan operasi mata. Nah, pada gambar yang kiri ini suatu contoh kalau retinanya ketarik dan ada yang robek, maka ini harus segera dioperasi untuk menempelkan lapisan retina yang lepas tadi. Menempelkan lagi ke dinding bola mata gitu ya. Dengan cara apa? Dengan ya operasi mata ini kita isi sesuatu supaya dia ketekan lagi dan nempel lagi. Ini kenapa ini harus suatu kondisi emergency? Karena semakin lama retina ini terlepas dari dasarnya, maka semakin risiko sel-sel saraf yang ada di lapisan retina yang lepas ini menjadi mati. Karena di dasar bola mata, di dinding bola mata ini, di dasar lapisan retina ini terdapat beribu-ribu pembuluh darah yang memberi makan sel-sel syaraf ini. Jadi kalau dia terlepas dari dasarnya, maka dia
dikhawatirkan nggak dapat nutrisi dari pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan kematian sel-sel saraf. Dan ini tentu saja akan menyebabkan gangguan penglihatan atau bahkan kebutaan yang sifatnya permanen. Karena sel saraf tidak ada daya regenerasi seperti mungkin sel kulit atau sel rambut ya. Jadi inilah pentingnya kita menyelamatkan sel-sel saraf tersebut. Oke. Nah, selanjutnya adalah katarak. Mungkin katarak ini lebih sering didengar ya oleh masyarakat, oleh kita, oleh kakak adik, saudara gitu ya. Karena memang katarak ini cukup menimbulkan masalah, tetapi juga sebetulnya penyelesaiannya tidak terlalu rumit dan dapat dikerjakan, dan setelah ditangani maka harusnya bisa melihat lagi kembali seperti sebelum ada katarak. Jadi dia adalah suatu kekeruhan pada biji mata tadi, lensa seperti yang kita udah bicarakan. Lensa itu menjadi keruh dan menyebabkan gangguan masuknya cahaya dari luar ke dalam mata. Ini mulai terjadi pada usia biasanya di atas 60 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang sifatnya kongenital, yaitu dari bayi, dari lahir. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh traumatik katarak. Ini misalnya ada goncangan atau ada benturan di kepala atau di sekitar mata. Dan ada juga hal-hal lain yang sifatnya sekunder, seperti kondisi badan kita ya, atau penggunaan obat-obatan yang baik digunakan secara tetes maupun obat-obatan yang kita pakai. Tapi kausa sekunder ini umumnya jarang sih. Yang lebih dominan adalah faktor usia. Nah, kenapa bisa lebih cepat ya? Walaupun sebetulnya patokan usianya biasanya di atas 60 tahun, tetapi bisa terjadi lebih awal ya. Ada orang-orang yang mungkin di umur 60 udah lebih tebal kataraknya dibandingkan orang yang berusia 70 tahun misalnya. Ini biasanya faktor radikal bebas ya. Jadi mungkin ada terpapar oleh radikal bebas lebih banyak pada orang tersebut. Dan ini menyebabkan proses oksidasi menjadi lebih berat. Nah, apa aja hal-hal yang menyebabkan oksidasi proses ini lebih hebat? Yaitu satu, kebiasaan merokok ya. Mungkin kita juga udah sering dengar kampanye jangan merokok, anti merokok. Ini tentunya karena ada alasannya, yaitu proses oksidasi ini jadi meningkat pada perokok. Kemudian kondisi diabetes juga menyebabkan oksidasi di badan. Dan juga UV light exposure. Nah, ini mungkin yang kita tidak bisa hindari karena kita tinggal di Indonesia yang letaknya di bawah garis khatulistiwa ya. Nah, jadi mungkin hal-hal yang kita bisa kurangi untuk terjadinya katarak ini terjadi lebih cepat adalah kalau kita mempunyai smoking habit, quit ya, stop. Kalau kita punya diabetes, kita harus kontrol, berobat dengan dokter spesialis diabetes barangkali, dan mengikuti regimen yang dianjurkan, entah pakai obat, entah dietnya diatur, ya. Dan untuk UV light exposure ya mungkin kita bisa menggunakan pelindung mata, khususnya kalau ada aktivitas yang outdoor dengan topi yang ada capingnya atau yang topi dengan pelindung lebih luas untuk mata, atau dengan kacamata hitam, ya. Nah, apa saja gejalanya? Antara lain adalah yang paling umum tentunya dikeluhkan buram ya, penglihatannya jadi kabur, buram atau burik atau kotor, dan bisa macam-macam lah bahasanya. Pasien menceritakan atau orang menjelaskan penglihatannya nggak tajam lagi ya. Nah, kemudian pada saat malam hari, mungkin pada saat dia nyetir atau sedang berjalan-jalan di area yang banyak lampu, ini akan sangat silau, lebih silau dari sebelum dia ada katarak, ya. Jadi ada glare di sini istilahnya. Kemudian bisa juga halo. Halo tuh jadi seperti pendaran cahaya. Jadi kalau kita lihat lampu, ada lingkaran lebih putih di sekitar lampunya, nah itu yang disebut dengan halo. Kemudian bisa juga terjadi penurunan sensitivitas warna. Jadi kayak kalau kita nonton TV, loh ini kok warnanya kurang kinclong ya, kita bisa naikin sensitivitasnya. Nah seperti itu penglihatan pada orang yang ada katarak, bisa jadi terjadi penurunan kontras warna ini, ya, sensitivitas warnanya jadi menurun. Dan mungkin kita jadi ganti-ganti ukuran kacamata. Jadi misalnya tadinya mungkin
dengan kacamata -1,5 untuk waktu yang lama cukup enak, tiba-tiba kok kacamatanya udah nggak enak, terus ganti jadi -1 misalnya. Kemudian baru 3-4 bulan kok rasanya udah nggak enak lagi. Pas cek ke dokter, ukurannya berubah. Gitu ya. Jadi suatu kondisi di mana kacamata kita kok kayaknya berubah-berubah, lebih cepat, lebih sering ukurannya. Nah itu salah satu tanda-tanda mulai adanya katarak. Nah ini mungkin contoh katarak yang ekstrim yang udah matang, istilah orang-orang zaman dulu tuh mungkin ya katarak ada yang masih muda, ada yang sedang, ada yang matang. Nah kalau udah matang banget putihnya seperti ini, dan bahkan bisa kelihatan oleh orang yang berhadapan dengan kita. Jadi lawan bicara bisa bilang, oh matanya putih ya gitu. Jadi tampak lah gitu secara penglihatan dengan orang lain. Tapi jadi ini ekstrim. Mungkin yang sudah mulai ada gejala-gejala awal nggak sampai putih begini dan orang tidak akan bisa melihat bahwa ada katarak. Ya, jadi bisa aja dia sangat masih awal tuh biasanya sangat halus, sangat perbedaannya sangat tipis gitu dengan mata yang normal. Kira-kira gitu. Tapi jadi ini adalah lokasi lensa yang tadi saya sudah jelaskan di awal, dia yang mengalami kekeruhan. Ini akan semakin lama butek bisa jadi putih. Kalau udah terlalu kondisinya terlalu berat, bisa juga jadi coklat dan bahkan hitam. Tapi itu jarang sekali sih. Karena biasanya waktu masih putih-putih butek aja, orang sudah bisa mengeluh buram dan terdeteksi katarak. Jadi ini biasanya katarak yang sampai putih banget begini, atau coklat atau hitam, itu adalah ditemukan di pedalaman begitu misalnya ya. Saya waktu itu ada pernah ikut bakti sosial di, sebetulnya sih nggak pedalaman banget, di Lombok lah gitu ya, tetapi di area yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu mudah mendapatkan akses dokter mata gitu. Saya ke kota-kota kecilnya gitu atau desa-desanya, itu banyak yang coklat dan hitam, dan ya tentunya mereka mungkin merasakan buram tetapi tidak dirasakan, tidak dibawa berobat ke dokter mata, sehingga sampai benar-benar udah gelap total baru dia cari kesehatan, cari fasilitas kesehatan, dan banyak yang seperti itu. Tetapi mudah-mudahan di kota-kota yang besar yang cukup banyak akses ke dokter dan dokter mata ini bisa terdeteksi lebih awal, jadi nggak mesti udah keras banget dan udah advance, udah lanjut sekali seperti ini baru dioperasi gitu ya, karena kan kasihan juga, ini pasti udah bertahun-tahun dia udah terganggu penglihatannya gitu. Nah ini adalah contoh penglihatan yang dikeluhkan oleh pasien atau oleh orang yang memiliki katarak. Kalau normal vision seperti ini, bunga kuningnya garis-garisnya jelas ya, kontras warnanya juga baik. Nah kalau udah mulai katarak jadi bisa butek seperti ini, semakin lama gradasinya seperti itu. Jadi pasien biasanya mungkin mengeluhnya seperti kayak terhalang asap penglihatannya, atau berembun ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi berkabut juga bisa ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa yang biasa dipakai pasien yang mempunyai katarak yang dikeluhkan ke kami dokter mata. Nah, jadi penanganan katarak ini tentu saja karena dia proses degeneratif ya, kita nggak bisa stop prosesnya. Yang kita bisa kerjakan adalah dibersihkan, diangkat. Nah, jadi biji mata tersebut atau lensa tersebut harus dibersihkan, dan nanti kita ganti fungsinya ya, karena dia sebetulnya ada fungsinya kan, lensa tadi saya sudah sampaikan, dia akan mencembung, memipih, mencembung untuk memfokuskan suatu cahaya atau suatu objek di depan mata supaya bisa terbentuk bayangan yang bisa ditangkap syaraf mata. Nah, fungsi ini tentunya tidak ada dong kalau kita bersihkan kataraknya, kita angkat kataraknya. Nah, itu digantikan dengan lensa tanam pada gambar yang paling kanan ini. Itu adalah foto lensa tanam setelah operasi katarak dibersihkan, kita pasang lensa tanam. Nah, teknik operasinya juga sekarang berbeda ya. Ada yang lukanya besar, ada yang lukanya kecil. Kalau yang zaman dahulu karena belum terdapat teknologi khusus, jadi dia dibuka lebar dan biji matanya dikeluarkan secara bulat-bulat, secara utuh. Tapi sekarang sudah ada teknologi ultrasonik sebetulnya ya. Jadi ini adalah alat dimasukin seperti gambar yang kedua dari kanan ini ya.
Ini kita masukkan suatu alat dan alat itu kemudian menyedot materi dari biji mata si lensa ini. Jadi dibersihkan, kalau diistilahkan lensa ini seperti buah, kita menguliti dulu buahnya, kulitnya ditinggalin, bijinya buahnya atau inti buahnya ini, dagingnya ini yang disedot oleh alat operasi katarak ini. Baru setelah bersih dimasukkan lensa. Jadi kapsulnya atau kulit dari lensanya ini ditinggalkan untuk menjadi penggantung dari lensa tanamnya ini. Nah, ini kalau ternyata sudah butuh operasi, maaf saya jadi loncat. Pada penanganan awal mungkin masih bisa diatasi dengan kacamata dengan pencahayaan yang lebih baik ya. Jadi mungkin tadinya kalau redup masih bisa lihat, sekarang redup nggak bisa lihat, jadi diterangin lampu atau dengan menggunakan loop itu kaca pembesar gitu ya. Itu kalau awal belum mau operasi atau belum perlu operasi bisa dibantu dengan hal-hal tersebut. Namun apabila sudah lebih lanjut, di mana kataraknya udah lebih tebal lagi, tidak akan terkoreksi dengan kacamata, tidak akan terbantu 100% dengan kacamata. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak ada pilihan lain adalah operasi untuk membersihkan lensa tersebut. Dengan kemudian intraocular lens implantation, jadi pemasangan lensa intraokular. Nah, kapan timing operasi ini? Ya, ini adalah hal yang teknis ya, mungkin kalau kita ke dokter mata, terus diperiksa penglihatannya dengan baca-baca huruf. Nah, ini tajam penglihatan yang tidak lagi maksimal itu disebutnya tidak lagi 6/6 atau 6/40, atau bahkan mungkin hitung jari 1 meter, 2 meter, nah itu sudah berat. Jadi ini sudah pasti harus operasi ya. Tetapi sebetulnya karena sekarang teknik operasi juga bisa dilakukan operasi katarak lebih awal, maka indikasi operasi jadi lebih maju. Kalau orang tersebut sudah merasa terganggu penglihatannya dalam aktivitas sehari-harinya, maka dia bisa operasi. Jadi tidak ada patokan tajam penglihatan lagi, tetapi apakah keseharian kita sudah terganggu? Kalau iya, berarti itu sudah diindikasikan operasi katarak. Nah, ini berbeda-beda setiap orang, makanya saya kadang-kadang suka bingung kalau di praktek pasien nanya, "Dok, saya harus operasi katarak umur berapa ya?" gitu. Karena sebetulnya yang menentukan adalah orangnya sendiri yang kebutuhannya bagaimana. Jadi artinya kebutuhan mungkin seorang guru yang setiap hari ada materi yang harus dia koreksi, itu menjadi merasa lebih butuh operasi katarak lebih awal barangkali dibandingkan dengan misalnya ibu rumah tangga gitu yang kesehariannya nggak banyak membaca. Kan guru mungkin dengan PR anak-anak, dengan mesti membuat suatu tulisan yang materi ajarannya gitu ya. Jadi yang membedakan adalah profesi ataupun keseharian kita. Nah, yang berikutnya adalah retinopati diabetik. Ini adalah suatu kondisi komplikasi dari penyakit diabetes mellitus, dengan terutama pada kondisi yang gulanya nih tidak terkontrol ya. Jadi kadang-kadang sudah diobatin tetapi tipe diabetesnya sangat berat, tidak terobati dengan obat. Jadi ini menjadi risiko semakin mungkin terjadi yang disebut sebagai diabetik retinopati. Apa itu jadi diabetik retinopati? Jadi ini sebetulnya adalah kerusakan yang terjadi di bagian syaraf mata, tetapi di pembuluh-pembuluh darahnya. Ya, jadi kita tadi saya sedikit menjelaskan bahwa syaraf-syaraf mata ini survival-nya atau kehidupannya sangat bergantung dari pembuluh darah yang memberi dia makan. Nah, pada pasien yang mempunyai diabetes, pembuluh darahnya ini bocor-bocor nih, jadi nggak bagus dia aliran darahnya ke sel-sel saraf mata. Nah, hal-hal ini bisa menyebabkan, kebocoran-kebocoran ini bisa menyebabkan kematian sel-sel saraf, dan ini yang kemudian dikenal sebagai retinopati, jadi retinanya sakit. Nah, penglihatannya bisa bervariasi juga keluhan buramnya ya. Mungkin salah satu contoh di foto yang anak-anak bersepeda ini, tergantung area kebocorannya di pembuluh darah retina. Maka kalau perdarahannya seperti yang di sebelah kanan, ini kalau dilihat nih foto retina seperti gambar di kanan, dan yang merah-merah ini adalah bagian-bagian yang berdarah karena pembuluh darah yang bocor.
Nah, itu kalau ditranslate ke objek atau di pemetaan di objek yang sedang dia lihat, bisa terjadi ceplok-ceplok hitam, ya, jadi bagian-bagian tertentu tidak jelas penglihatannya sesuai area yang ada perdarahan. Jadi mungkin ini bagian sepeda anaknya nih lebih nggak jelas dibandingkan wajah anak-anak ini, ya. Demikian juga di pohon dan di mobil sebelah kiri, mobil hitamnya. Itu. Jadi areanya sesuai dengan area kebocoran pembuluh darah di retinanya yang terganggu penglihatannya. Nah, penanganannya ini agak kompleks juga ya, karena diabetes itu adalah suatu penyakit yang seumur hidup, ya. Artinya kalau kita mempunyai diabetes, kita mesti secara rutin mencek kesehatan mata kita, karena kita tidak tahu apakah sudah ada komplikasi di mata. Dan kalau sampai sudah terjadi komplikasi yang berat, itu umumnya kebutaan atau kerusakan saraf penglihatannya ini tidak bisa kita kembalikan lagi. Oleh sebab itu, screening dan deteksi dini dari kelainan di mata atau kebocoran pembuluh darah di mata ini lebih baik kalau diketahui lebih awal, sehingga bisa ada pencegahan-pencegahan untuk jangan sampai lebih berat lagi dan areanya lebih luas yang sakit, begitu ya. Dan yang utama tentunya adalah harus menjaga glukosanya atau level gula darahnya senormal mungkin. Dan ini jadi artinya dokter mata bekerja sama dengan dokter penyakit dalam untuk menjaga dan mengawasi gula darahnya. Nah, kalau gula darah udah normal pun jadi tetap dicek secara regular, secara rutin berkala ke dokter mata. Mungkin sekitar 1-2 tahun sekali tergantung dari kondisi awalnya. Kalau dia tidak ada kelainan apa-apa di mata, mungkin 2 tahun sekali cukup. Tetapi kalau ada kelainan awal akibat diabetesnya ini di mata, maka mungkin harus paling lama setahun sekali gitu. Nah, apa yang biasanya dilakukan kalau sudah mulai ada kebocoran atau manifestasi di syaraf mata, bisa dilakukan laser, ya. Ini menjaga supaya saraf matanya, area yang bocor tadi tidak meluas dan berdampak ke sel saraf yang lebih luas. Jadi ini di laser, ini foto yang di kiri ini adalah dokter lagi mau mempersiapkan laser, ya. Jadi sebetulnya laser pada mata itu sama seperti pemeriksaan biasa, pakai alat begini, ya. Jadi pasiennya duduk, dokternya pasang lensa khusus, kemudian dari alat yang di depan dokter matanya ini akan ada sinar laser yang masuk ke dalam mata, dan ini yang mencegah perdarahan itu meluas. Nah, kalau udah berat sekali, perdarahannya cukup luas, maka mungkin dokter matanya akan mengusulkan injeksi ke dalam bola mata suatu obat yang secara aktif akan mencegah perdarahan ini lebih luas lagi, ya. Ini yang disebut dengan injection intravitreal anti-VEGF. Anti-VEGF ini generik obatnya, ya, jadi bisa macam-macam, tapi jadi anti-VEGF ini yang nantinya akan mengurangi perdarahan, mengurangi pembuluh darah yang bocor-bocor itu. Nah, kalau yang udah sangat berat bisa juga membutuhkan suatu operasi mata. Ya, jadi operasi mata di kamar operasi ini biasa terjadi kalau perdarahannya sudah sangat berat, luas, hebat, sehingga menarik retina tadi menjadi lepas dari dasarnya, ya. Mungkin jelas akan mengganggu retinanya ini. Kalau lepas tentunya area yang buta, area yang mengalami gangguan akan lebih luas. Jadi ini dia harus dilakukan lebih cepat kalau memang ada komplikasi yang berat seperti perdarahan luas. Gitu. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, ini tadi yang pertama yang menyangkut retina yang berat-berat itu ada degenerasi diabetic retinopati, yang berikutnya adalah yang macular degeneration ini. Ini mungkin jarang, tetapi ada kasusnya dan cukup berat kondisinya kalau memang terjadi, ya, yaitu age-related macular degeneration. Ini biasanya terjadinya pada penglihatan sentral. Jadi ada area tertentu di saraf mata yang khusus untuk penglihatan sentral kita, penglihatan yang di tengah, ini mengalami degenerasi yang berat, ya, di makula tersebut. Jadi areanya namanya makula, dan ini biasanya
tidak diketahui penyebabnya, tapi berkaitan dengan proses degeneratif pada orang-orang tertentu. Nah, tertentunya ini apa gitu ya? Itu yang belum diketahui, tetapi ada yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan genetik. Bisa terjadi pada umumnya ras-ras tertentu, yaitu ras Kaukasia ataupun Mongoloid, dikatakan lebih banyak pada perempuan, dan mengenai usia 50 tahun atau lebih tua. Faktor risikonya yaitu riwayat keluarga dan merokok. Nah, gambaran kebutaannya seperti ini nih. Jadi bagian tengahnya terutama yang hitam, ya. Ini contohnya seperti ini. Tipenya ada macam-macam, ada yang perdarahan atau wet, ada yang tanpa perdarahan atau kering, ya. Jadi gambaran foto retinanya seperti ini. Kalau yang kering banyak bercak-bercak putihnya, ya. Ini proses degenerasinya pada area sentral, atau yang ada perdarahan seperti gambar yang tengah dan yang bawah. Sekali lagi, ini penyakit syaraf mata, maka kalau terjadinya sudah terdeteksinya terlalu lanjut, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa, tapi kalau early, maka kita bisa mengantisipasi dan melakukan entah laser atau injeksi obat untuk mencegah area menjadi lebih luas. Yang berikut adalah glaukoma nih. Nah, glaukoma juga sering, sebetulnya sering tetapi under detection, jadi banyak yang tidak tahu bahwa ini suatu kondisi sering. Sering karena dari data WHO ternyata dia adalah penyebab pertama kebutaan yang sifatnya permanen, ya. Kalau katarak itu yang utama, tetapi pada kebutaan yang bisa ditolong atau reversibel. Sementara kalau glaukoma itu irreversible, tidak bisa dicegah, tidak bisa diperbaiki. Dan ini merupakan proses neurodegeneratif yang terjadi perlahan tetapi pasti dan akan menjadi kebutaan pada akhirnya, di mana tekanan bola mata ini menjadi faktor risiko. Penyebabnya bisa macam-macam. Kalau yang umum adalah bersifat bawaan atau genetics. Jadi ada gen tertentu yang dikaitkan dengan kerusakan saraf matanya. Tapi tekanan bola mata tinggi ini banyak disebabkan oleh faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan usia, ada kecenderungan juga perempuan lebih banyak, dan juga ada kecenderungan pemakaian kacamata minus ataupun plus. Ya. Dan berbeda dengan tadi macular degeneration, glaukoma ini yang terpengaruh adalah penglihatan yang di pinggir justru, tidak di tengah. Ya. Nah, ada beberapa tipe glaukoma. Ada yang bisa menimbulkan rasa sakit mendadak, disertai keburaman yang berat, mendadak. Nah, intinya mendadak. Tapi ada juga yang sifatnya kronik, yaitu perlahan-lahan tetapi pasti, tanpa ada keluhan sakit, tanpa ada keluhan merah, dan tanpa ada keluhan buram. Karena ya buramnya sebetulnya di pinggir ya, sementara yang kita banyak perhatikan adalah yang di sentral, dan itu tidak terpengaruh. Nah, jadi biasanya kalau yang akut, ini karena mendadak, biasanya pasien cepat datang nih ke dokter. Bilang sakit mendadak, buram mendadak, kadang-kadang kalau saking sakitnya bisa disertai muntah dan mual dan sakit kepala. Nah, yang bahaya ini adalah yang kronik, karena dia sifatnya silent, tidak ada gejala. Nah, mungkin gejalanya sangat nggak jelas, seperti kesandung-sandung, gampang mungkin kesenggol sesuatu, seperti clumsy gitu, seperti kok ini orang kayaknya nabrak-nabrak melulu deh gitu. Itu mungkin suatu gejala awal yang tipe kronik, karena penglihatan pinggirnya yang terpengaruh, ya. Nah, bagaimana menangani glaukoma? Jadi secara umum seperti dua penyakit sebelumnya, early detection atau gejala screening awal, ya, tanpa ada gejala, itu kita periksakan. Mana tahu tekanan bola mata tinggi, mana tahu saraf mata yang di pinggir sudah tidak bagus. Nah, ini tidak akan diketahui tanpa dokter mata yang periksa dengan pemeriksaan khususnya, ya. Dan pengobatan pada glaukoma ini ditujukan supaya tidak terjadi kerusakan yang berat dan luas begitu ya. Jadi tentunya paling cepat dideteksi lebih baik. Karena kalau sudah terjadi luas tidak bisa diobatin atau tidak bisa di-reversible, tidak bisa di-reverse kondisinya. Biasanya pengobatannya hanya dengan penurunan tekanan bola mata, baik dengan obat-obat, dengan laser, dengan operasi. Targetnya adalah tekanan harus normal, karena tekanan yang tinggi ini sebetulnya yang menyebabkan desakan di saraf mata dan akhirnya kebutaan. Kalau yang sudah terdeteksi pada kondisi lanjut, maka kita cuma bisa mengobati kualitas hidupnya, ya. Jadi kalau itu sudah
cukup terlambat, maka kita hanya perhatikan apakah sakit. Kalau tekanan tinggi sekali soalnya biasanya bisa menyebabkan sakit. Jadi tujuan pada pasien yang sudah terdeteksi lanjut, kita cuma bisa menjaga kualitas hidupnya supaya nggak kesakitan. Nah, itu saja mungkin penyakit-penyakit mata yang perlu diketahui. Maka sebagai pesan yang bisa kita ingat adalah kesehatan mata ini seringkali dilupakan ya, karena tentunya organ-organ lain yang berkaitan dengan kelangsungan hidup ini kadang-kadang suka menjadi prioritas utama. Ya, tetapi ya itu tidak salah juga, tetapi kesehatan mata jangan sampai terlupakan. Karena banyak sekali yang ternyata penyakit matanya bersifat permanen kerusakannya. Jadi early detection dan screening ini penting untuk menjaga fungsi visual di usia lansia ini menjadi terjaga baik. Dan ini banyak sekali yang juga berkaitan dengan kondisi sistemik. Menjaga kesehatan hidup secara umum ini sangat banyak dampaknya untuk kesehatan mata juga. Jadi balance diet, makan yang teratur dan seimbang, exercise, dan sering berobat kontrol untuk penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes dan hipertensi. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan membantu. Silahkan apabila ada pertanyaan, saya siap menjawab. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi yang masuk ke host itu dari Farida. Dia mengatakan begini, dari sekian banyak tadi masalah-masalah, ada berapa ya? Ada 7 ya masalah pada lansia itu. Kegiatan dalam gaya hidup apa yang harus baiknya dilakukan untuk mencegah gangguan penglihatan pada lansia terkait dengan hal-hal tadi. Misalnya suplemen apa yang dikasih atau bagaimana tadi sebagian sudah katakan melindungi mata dengan kacamata hitam misalnya. Tapi kalau misalnya diet, apa dietnya apa dan sebagainya. Silakan. Ya, sebetulnya kalau tentang diet ini tidak ada yang spesifik ya, tergantung dari mungkin kondisi lain-lainnya. Apakah kita punya penyakit diabetes, apakah ada hipertensi. Nah, jadi kondisi-kondisi penyakit sistemik ini yang mungkin biasanya akhirnya bisa dibantu oleh penjagaan makanan yang khusus ya. Mungkin kan seperti orang diabetes, gulanya harus diawasi, atau orang-orang hipertensi mengurangi garam atau makanan yang asin-asin begitu. Jadi sebetulnya gizi seimbang dan gizi yang disesuaikan dengan kondisi penyakit lainnya apabila ada itu sudah cukup. Oh. Ya, kalau tadi ada soal antioksidan tadi bermasalah sebenarnya, apa suplemen misalnya untuk pencegahan atau misalnya buah-buah atau sayur tertentu yang ada antioksidan begitu. Ya, boleh juga, Dok. Jadi memang vitamin-vitamin ini sifatnya suplemen ya, jadi boleh-boleh saja. Tapi mungkin ya di zaman sekarang ini mungkin nggak terlalu banyak lagi masalah kurang gizi ataupun gizi yang tidak seimbang begitu ya. Kita sudah cukup baik kelihatannya makanan sehari-harinya. Kalau kita mau tambah suplemen boleh silahkan. Antioksidan lebih bagus lagi juga ya. Tetapi yang lebih penting juga ya mencegah hal-hal yang meningkatkan oksidasi tersebut tadi kayak merokok dan ya artinya kita menjauhi gaya hidup yang kurang sehat lah begitu, Dok, kurang lebih. Ya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan kedua dari Farida. Apa yang dimaksud dengan mata yang silindris katanya? Apakah itu harus dikoreksi atau gimana? Ya, silindris ini sebetulnya bukan tidak berkaitan barangkali ya dengan lansia, dengan usia, karena pada anak-anak, pada dewasa muda, remaja juga bisa ada silindris. Nah, penyebab silindris ini biasanya ya memang bisa dari bentuk bola matanya atau suatu keturunan begitu ya. Dan ini termasuk dalam kelainan refraksi. Dan biasanya ini yang sering menimbulkan pusing juga nih kalau pada anak-anak atau dewasa muda yang belum pernah pakai kacamata sebelumnya, mungkin sering merasa pusing pas dicek kacamata, ternyata ada ukuran silindris ini. Nah, jadi memang silindris ini mengganggu karena dia menyebabkan penglihatan yang tidak berimbang begitu. Kelainan silindris ini letaknya hanya di satu sumbu arah, jadi kan mata kita mungkin secara keseluruhan ada 360 derajat ya. Nah, dia hanya kelainannya di satu sumbu derajat tertentu sehingga memang menyebabkan penglihatan nggak imbang. Jadi keluhannya pusing.
Jadi memang sarannya sampai saat ini masih pakai kacamata, sebaiknya disesuaikan ukuran yang dibutuhkannya. Oh iya, iya nggak ada hubungan dengan lansia ya. Ya, oke, baik. Rasanya enggak, Dok. Ya. Ya. Lantas pertanyaan ini terakhir dari Firdaus, dari masuk di Zoom, di host. Kalau mata itu suka kering, mata kering. Itu apa karena penyakit, apa karena lanjut usia, sehingga perlu nggak ditetes, dan tetesannya apa gitu, Mas? Ya, ya betul. Jadi memang dry eye ini juga salah satu sebetulnya kondisi yang bisa berkaitan dengan usia, tetapi tidak selalu juga. Jadi gejalanya utamanya adalah mata kering atau terasa sering seperti panas, tidak nyaman, ada juga yang mengeluhkan mungkin seperti ada ganjel, ada kelilipan atau sesuatu yang mengganjal gitu ya. Itu kalau pada orang tua bisa disebabkan juga, terutama yang perempuan mungkin kalau sudah ada perimenopause atau menopause, maka produksi air mata ini juga dipengaruhi oleh hormon-hormon yang menjadi tidak seimbang pada saat menopause. Jadi produksinya tidak sebanyak atau tidak sebaik dulu lagi, dan mengatasinya adalah biasanya dengan memberikan suplemen atau tambahan air mata dengan obat-obat tetes yang mengandung air mata buatan gitu, kurang lebih. Banyak sekali jenis-jenisnya di apotik dan umumnya tidak membutuhkan resep dokter, jadi ini bisa dipakai dan diresep atau dibeli berulang-ulang, tidak masalah, karena komposisinya seperti air mata buatan, seperti air mata betul-betul, dan seringkali ada yang sediaannya botol kecil-kecil itu, Dok, itu tidak ada pengawet, jadi juga aman untuk penggunaan jangka panjang. Jadi biasanya memang kalau pada usia lebih karena produksinya. Tapi kadang-kadang pencetus menjadi lebih beratnya adalah kalau banyak memakan waktu di depan screen ya, mungkin di laptop, itu penelitian ada yang bilang juga bahwa saat kita bekerja di depan komputer itu frekuensi mengedip menjadi menurun, dan kalau kita lupa ngedip atau jadi tidak banyak mengedip, itu juga air mata yang ada di permukaan mata ini menjadi evaporasi, menjadi menguap, dan itu akan menambah berat gejala dry eye-nya. Gitu. Jadi pengobatannya hanya ditetes air mata buatan, atau ya kalau kadang-kadang pasien saya suka bilang, saya kedip-kedipin aja sering-sering, Dok. Nah, itu juga bisa menambah lebih nyaman. Gitu. Ya. Saya dengar tuh ada penyakit Sjogren ya, kalau Sjogren kurang, mata juga kurang kali ya airnya ya. Iya, betul-betul. Kalau itu penyakit lain lagi, Dok, suatu autoimun ya, Sjogren syndrome, itu bisa membuat kekeringan secara general di seluruh tubuh sih. Jadi memang air mata termasuk diantaranya. Produksinya menurun. Oke, baik. Katanya sudah cukup. Sudah mendekati jam 5 ada hal penting ya, Dokter Tria ya. Jam 5 mesti masuk ruang praktek. Jadi terima kasih banyak atas sumbangan pemikirannya buat kita para lansia. Demikian, terima kasih sekali lagi atas nama semua pemirsa di sini. Terima kasih, Dokter Tria. Terima kasih, Dok, atas kesempatannya. Selamat bekerja, jangan segan-segan kalau nanti kita minta ilmunya lagi. Siap, Dok. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat bekerja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam.